Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang dibawakan dalam rangka sertifikasi dosen tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Dr. Linda Silvanasari, M.Biomed, spesialis anak. Saya dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Mataram. Di bidang pengajaran, saya terlibat dalam pengajaran baik di bidang preklinik maupun di tahap klinik. Melalui program ini, saya ingin membahas masalah pembelajaran di bidang klinik. Kepanitraan klinik saya terlibat sesuai dengan bidang ilmu saya, yaitu bidang ilmu kesehatan anak, di mana kepanitraan klinik ini berada di tingkat 1 pada Fakultas Kedokteran yang diikuti oleh mahasiswa semester 8 sampai dengan semester 9 dengan lama pendidikan selama 10 minggu. Adapun capaian pembelajaran utama dalam kepanitraan klinik di bagian anak adalah melalui serangkaian kegiatan poliklinik, kegiatan visite ruangan, baik bangsal maupun intensif, jaga ruangan dan IGD, ruang tutorial klinik, laporan kasus dan pembacaan jurnal, bedside teaching, mini CX dan ujian long case, ujian keterampilan klinik dokter muda diharapkan mampu menggali anamnesis, melakukan pemeriksaan penunjang, menegakkan diagnosis, merencanakan tata laksana, dan melakukan edukasi terhadap gangguan di bidang kesehatan anak, baik pada individu, keluarga, dan masyarakat sesuai dengan standar nasional program pendidikan dokter Indonesia 2019. Capaian pembelajaran mata kuliah dalam kepanitraan klinik di bagian anak adalah mahasiswa mampu menunjukkan komunikasi yang baik sesuai dengan etika profesionalisme terhadap pasien maupun keluarga pasien, baik pada saat melakukan anamnesis, permintaan persetujuan sebelum tindakan dilakukan, serta memberikan edukasi terhadap ilmu terkait kesehatan anak. CPMK kedua, mahasiswa menganalisa dan melakukan penanganan dan evaluasi kasus pada bidang ilmu kesehatan anak sesuai dengan standar kompetensi SKDI. CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan klinik kasus pada bidang ilmu kesehatan anak sesuai dengan SKDI secara terampil. CPMK keempat, mahasiswa mampu melakukan komunikasi yang efektif mengenai kondisi dan penyakit di bagian ilmu kesehatan anak pada pasien maupun keluarga pasien. CPMK yang kelima, mahasiswa mampu meminta pemeriksaan penunjang sesuai dengan kasus di bagian ilmu kesehatan anak. CPMK yang keenam, mahasiswa mampu menentukan perujukan pada kasus di bagian ilmu kesehatan anak. Berikut adalah sub CPMK pada kepanitraan klinik di bagian anak, di mana mahasiswa mampu bersikap sopan, menjamin privasi pasien, menggali informasi terhadap kasus yang didapatkan, mampu melakukan anamnesis terhadap kasus yang didapatkan di bagian anak, mampu melakukan pemeriksaan fisik, mampu melakukan pemeriksaan penunjang, mampu menganalisis kasus, mampu memberikan edukasi terkait penyakit di bidang ilmu kesehatan anak dengan baik kepada pasien maupun keluarga pasien, mampu melakukan tindakan dengan kompetensi 3 dan 4 pada kasus di bagian ilmu kesehatan anak sesuai dengan SKDI, mampu menginterpretasikan penunjang pada kasus dan mampu melaksanakan tata laksana serta mampu melakukan perujukan sesuai dengan derajat keparahan penyakit pasien di bagian ilmu kesehatan anak. Materi pembelajaran dalam kepanitraan klinik di bagian anak terkait dengan penyakit-penyakit yang ada di bagian anak, di mana kami memiliki 12 divisi, yaitu divisi alergi imunologi, endokrinologi, gastroenterologi, hepatologi, hemato-onkologi, infeksi tropis, neurologi, nefrologi, nutrisi metabolik, kardiologi, area, pulmonologi, dan tumbuh kembang. Untuk saya sendiri, di bagian saya ditempatkan di subdivisi kardiologi anak.
Metode pembelajaran kepada kepanitiaan klinik di bagian ilmu kesehatan anak, yaitu yang pertama kuliah pembekalan pada awal masuk, di mana mahasiswa diberikan refreshing ilmu untuk persiapan mengikuti stase di bagian anak. Kemudian pada saat stase dilakukan bedside teaching di ruangan maupun di poli. Kemudian dilakukan juga tentelan anamnesis pada pasien yang ada di bangsal maupun di poli, dan dilakukan simulasi pemeriksaan fisik. Untuk metode penilaian, di mana pada awal kami melakukan pretest dengan bobot 5%, kemudian setiap dokter muda wajib mengangkat satu kasus yang ada di divisi, kemudian ditulis dalam bentuk laporan, di mana kami memberikan bobot sebanyak 5%. Kemudian penugasan berupa jurnal reading dengan bobot penilaian 15%, laporan kasus dengan bobot penilaian 15%, mini CX dengan bobot penilaian 15%, long case dengan bobot penilaian 25%, dan ujian keterampilan medik OSCE dengan bobot penilaian sebesar 20%. Berikut adalah kuliah pembekalan di divisi kardiologi. Hari ini saya akan memberikan pembekalan terkait kasus yang sering terjadi di rumah sakit, di mana kasus ini merupakan kompetensi 3A dan 3B kalau di level kompetensi SKDI. Sehingga ini yang saya pilih untuk sebagai pembekalan. Demam rematik akut. Outline-nya kita menjelaskan mengetahui etiologi demam rematik itu seperti apa, kemudian patofisiologinya bagaimana, gejala klinisnya bagaimana, diagnosis, tata laksana, dan prognosis. Etiologi demam rematik ini disebabkan karena infeksi beta hemolitikus Streptococcus grup A, di mana bakteri ini terdapat banyak layer di antara semua lapisan dari bakteri ini. Yang bersifat rematogenik adalah protein M, T, dan R. Ya, nah di antara protein tersebut yang paling rematogenik adalah protein M jenis 1, 3, 5, 6, 18, dan 24. Patogenesis dari demam rematik akut dimulai dengan infeksi Streptococcus di daerah faring selama kurang lebih 2-3 minggu. Setelah sembuh, tubuh akan membentuk antibodi, baik yang sifatnya humoral maupun seluler. Antibodi ini pada orang dengan HLA tertentu akan menjadi salah target pengenalan pada orang dengan HLA tertentu yang proteinnya mirip seperti protein M pada Streptococcus gambarannya. Sehingga antibodi yang terbentuk ini salah mengenali organnya. Target organ yang salah itu yang didapatkan itu di sendi, daerah subkutis, vaskular, otak, dan jantung. Jadi prinsipnya demam rematik ini gejalanya adalah reaksi autoimun antigen antibodi. Antigen yang sudah terbentuk salah menyerang organ tubuhnya sendiri akibat kode genetik dari protein dalam tubuhnya mirip seperti protein M gitu ya, Dek ya. Sehingga menimbulkan reaksi inflamasi pada target organ yang mirip tersebut, sendi, kutis, vaskular, otak maupun jantung. Yang paling berat yang mana? Yang paling berat itu adalah pada squel di daerah jantung. Kenapa? Kalau inflamasi di daerah jantung akan menimbulkan squel yang sifatnya permanen dan seumur hidup. Sampai di sini ada yang mau bertanya tentang patogenesis dari demam rematik? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, demam rematik ini merupakan penyakit jantung yang paling banyak di Indonesia ya. Usianya
adalah 5 sampai 15 tahun ya. Ini merupakan penyakit jantung yang kategorinya didapat ya. Gejala klinisnya kita mendiagnosisnya berdasarkan kriteria Jones ya. Bisa terdapat Malaysia dan juga dapat disertai dengan gagal jantung. Nah, ini adalah kriteria demam rematik berdasarkan WHO 2015 yang terbaru, di mana di sini dibagi menjadi dua populasi. Yang pertama adalah populasi yang low risk ya. Populasi low risk artinya yang risikonya rendah. Untuk negara kita, kita termasuk negara yang moderat dan high risk ya. Ini ada perbedaan kriteria baik mayor maupun minor kriteria pada low risk dan moderate high risk population. Untuk negara kita adalah moderat dan high risk, kita lihat dari mayor kriteria. Di sini didapatkan karditis. Karditis ini sifatnya bisa klinis maupun subklinis. Klinis itu artinya bergejala, ada gejala jantungnya. Kalau subklinis itu yang silent klinis, tidak ada gejala namun terjadi peradangan pada jantungnya. Nah, ini yang berbahaya karena tidak ada gejala sehingga tidak ditahu biasanya sakitnya apa, sehingga menimbulkan, tapi bisa menimbulkan sequel seumur hidup. Kemudian berikutnya artritis. Artritis yang dipakai ini bisa monoartritis atau poliartritis maupun poliatralgia. Itu adalah kriteria mayor. Bedanya artritis dengan artralgia, artritis itu adalah peradangan ya. Jadi ada pada sendi, ada kalor, dolor, rubor, fungsiolesa. Berarti ada nyeri, ada kemerahan, ada panas, ada bengkak, itu adalah artritis. Sedangkan artralgia itu tidak ada tanda inflamasi. Jadi yang didapatkan apa? Yang didapatkan itu hanya pegal-pegal. Pegal-pegal saja pada badan, pegal-pegal ya. Namun kalau dia letaknya poliatralgia ya di semua tempat, pegal-pegalnya itu artinya apa? Artinya ini bisa menjadi bagian dari kriteria mayor. Berikutnya adalah Korea. Korea itu adalah gerakan yang tidak involunter, ya, yang tidak disadari. Gerakan seperti menari. Kemudian eritema marginatum adalah bercak kemerahan di kulit. Subkutan nodul adalah nodul pada kulit. Nanti kita lihat gambarnya berikutnya. Apabila ada gejala ini, karditis, artritis, korea, eritema marginatum, subkutan, itu adalah gejala mayor dari demam rematik. Gejala minornya apa? Gejala minornya itu adalah monoartralgia ya, atau nyeri-nyeri tapi hanya satu sendi, itu monoartralgia. Demam di sini tidak ditentukan, demamnya 1 hari, 2 hari, pokoknya ada demam lebih dari 38 derajat sudah masuk dalam kriteria minor. Terus peningkatan CRP 30 kali milimeter per hour atau peningkatan LED, LED ya, ISR itu ada LED 30 mm per hour atau CRP lebih dari 3 miligram per desiliter. Kemudian didapatkan pemanjangan dari interval PR. Nah, ini merupakan kriteria minor dari demam rematik. Jadi kesimpulannya demam rematik didiagnosis karena dia adalah suatu sindrom, maka berdasarkan kumpulan gejala apabila didapatkan 2 mayor atau 1 mayor 2 minor atau 3 minor, baru kita bisa diagnosis dia sebagai demam rematik dengan adanya bukti infeksi Streptococcus ya. Di sini ini adalah kriteria diagnosis berdasarkan Jones, kriteria yang kita pelajari tadi, di mana kalau serangan pertama itu adalah 2 mayor atau 1 mayor, 2 minor, ditambah bukti Streptococcus. Kalau berulang itu sama, 2 mayor, 1 mayor dengan 2 minor dengan bukti Streptococcus. Kalau serangan berulang 2 mayor, 2 minor saja dengan bukti infeksi Streptococcus itu bisa ya dijadikan apa namanya diagnosis, sudah bisa kita tegakkan diagnosis DRA serangan berulang. Kalau Korea ini tidak perlu bukti Streptococcus, sudah pasti itu dia ada demam rematik ya. Kalau PJR, kita bilang PJR kalau sudah tidak ada gejala kriteria Jones yang lainnya, hanya didapatkan gejala jantung saja ya, baru diagnosisnya menjadi PJR ya. Sampai sini ada yang ditanyakan enggak?
dalam penegakan diagnosis dari demam rematik. Sudah jelas? Ya, jadi saya ulangi ya, kalau demam rematik itu serangan pertama ataupun serangan berulang tanpa PJR, dua mayor atau satu mayor, dua minor, disertai dengan bukti streptokokus. Jadi kriteria Jones dengan bukti streptokokus, baru kita bisa tegakkan adanya demam rematik. Nah, dilihat dari gejalanya, karditis yang pertama ya, dari kriteria Jones itu karditis bisa menyerang di semua layer dari jantung. Bisa endokarditis, bisa miokarditis, bisa perikarditis ya. Anak karditis yang berat akan menimbulkan gejala yang berat juga, bisa menimbulkan kematian secara akut ya. Gejala ini karditis akan menimbulkan squel tadi ya. Squelnya ini apa? Seumur hidup berupa gangguan atau kerusakan katup yang nantinya kita sebut dengan nama PJR. Endokarditis, endokarditis ini adalah karditis di layer paling dalam dari jantung, di mana terdapat valvulitis ini katup jantungnya infeksi, terjadi edem, menebal, vegetasi, kontraktur, kekakuan, fusi, bahkan kalsifikasi. Selain pada katup jantung, bisa juga terjadi inflamasi di chorda tendinea dan musculus papillaris sehingga menyebabkan terjadinya kekakuan pada jantung. Ini gambaran dari valvulitis ya. Kita lihat jantungnya ini menjadi habis inflamasi, dia akan membentuk jaringan parut sehingga menimbulkan kekakuan pada katup. Pada pemeriksaan fisik kita dapatkan apa? Kita dapatkan murmur ya, sifatnya adalah holosistolik. Kita bisa dengar di daerah apex. Bisa juga merambat di ICS 23 sinistra, parasimpatis sinistra. Derajat murmur saya ingatkan ya untuk menulis derajat murmur ada 1 sampai 6 ya. Bedanya apa? Derajat 1 itu hanya orang ahli saja yang bisa mendengar. Derajat 2 itu adalah kedengaran ringan. Derajat 3 itu terdengar keras ya, tapi tidak ada trill, tidak ada getaran kalau kita raba. Derajat 4 itu terdengar keras dengan trill. Kemudian derajat 5 itu hanya ditempelkan sedikit aja stetoskopnya sudah terdengar keras ya. Kemudian derajat 6 tanpa pakai stetoskop sudah kedengaran murmurnya gitu ya. Jadi kalau menulis murmur biasakan deskripsi letaknya di mana, terus udah gitu jenisnya apa, kalau bisa sistol diastol, gradingnya berapa, ada trill atau tidak, ada penjalaran atau enggak. Ya, itu cara untuk mendeskripsikan murmur. Ini ekokardiografinya, gambaran ekokardiografinya dengan mitra regurgitasi ya, dilihat katupnya ini terjadi penebalan ya. Kalau mitral stenosis, apa yang kita lihat? Kita lihat murmurnya sifatnya diastolik di apex ya. Rata-rata penyebabnya akan menimbulkan gangguan di sebelah kiri, mitral stenosis, mitral regurgitasi, aorta ya. Dan bunyinya adalah murmurnya itu di apex. Jadi kalau kalian mendengar bunyi murmur di apex, pikirkanlah penyakit jantung didapat karena tidak ada penyakit jantung bawaan yang bunyi murmurnya di apex yang paling besar ya, bunyi murmur paling besarnya. Kemudian ini adalah gambaran mitral stenosis dari ekokardiografi. Aorta regurgitasi atau aorta insufisiensi ya, kita dengar juga murmur diastolik di daerah aorta ya, di ICS 23 parasternalen dextra. Kemudian ada white pulse murmur ya, di mana bunyi sistoliknya lebih besar dengan diastoliknya lebih rendah. Ini adalah gambaran ekokardiografi dari aorta regurgitasi. Kemudian miokarditis ya. Miokarditis itu pada demam rematik harus disertai dengan vaskulitis. Apabila tidak terdapat valvulitis, hampir
pasti diagnosisnya bukan demam rematik. Jadi kalau ada miokarditis tapi tidak ada valvulitis dalam ekonya, nanti kita harus hati-hati. Ini mungkin bukan demam rematik atau DD-nya yang lain lagi ya. Jangan pikirkan demam rematik sebagai diagnosis yang pertama ya. Tandanya apa kalau ada miokarditis? Ini adalah gejala pada jantungnya, nyeri dada, sesak, takikardi ya. Kemudian pada EKG kita dapatkan dengan PR interval memanjang ya. Kemudian pada ronsen kita dapat kardiomegali ya, CTR-nya lebih dari 50%. Kemudian gejala klinisnya adalah gagal jantung, bahkan bisa sampai shock kardiogenik yang bisa mengancam nyawa. Ini ronsen torak ya, kita lihat yang sebelum terapi kardiomegali ya, besar ya. Kardiomegali di mana corakan bronkovaskulernya itu ramai ya, tandanya udem pulmonal. Kemudian setelah diterapi jantungnya meramping, corakan bronkovaskulernya berkurang ya. Gejala jantung gagal jantungnya membaik. Ini gambaran histopatologi dari miokarditis ya, di mana ditemukan tanda sel inflamasi berupa multinucleated giant cell limfosit seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, ini yang berikutnya adalah atralgia dan artritis. Ya, tadi sudah saya bedakan ya, artritis dan atralgia. Bedanya apa? Artritis itu ada tanda inflamasi kalau rubor dan fungsi lesa, sedangkan atralgia tidak ada, hanya nyeri-nyeri saja yang sifatnya ringan ya. Poliartritis migran artinya poliartritis yang sifatnya berpindah-pindah. Ya, itu ada pada 75% kasus demam rematik ya. Nah, ini lokasinya adalah sendi-sendi yang besar, jarang terjadi pada sendi-sendi yang kecil ya. Contohnya pada pergelangan tangan, pergelangan kaki, lutut maupun siku. Nodul sukutan ini bukan tanda patok pneumonis, artinya kalau ada ini bisa DD-nya yang lain, contohnya artritis rheumatoid, SLE. Bentukannya ya benjol pada seperti pada gambar, benjol pada kulit, tidak nyeri ya, terutama di kolumna vertebra, di ekstensor sendi atau di daerah occipitalis. Nah, ini gambar nodul sukutan yang di siku. Untuk erythema marginatum ya, ini stadium awal, ini kita lihat seperti urtikaria. Ini juga tidak khas pada demam rematik, tapi kalau dapat ini dari anamnesis kalian gali, ini bisa menjadi satu kriteria mayor dalam Jones ya. Gambarannya seperti urtikaria ya. Tepinya eritem, pucat di tengah ya, kemudian tidak gatal ya, bertahan hilang timbul, dapat hilang timbul ya, dengan gejala yang lain, dan ini bukan tanda pasti, bisa terdapat pada reaksi obat atau pada glomerulonefritis. Ini contoh dari erythema marginatum ya, mirip seperti urtikaria. Korea tadi gerakan involunter seperti menari ya, ini jarang, tapi kalau ada sudah tanpa yang lain kita sudah bisa menegakkan ini sebagai demam rematik ya. Gangguannya itu adalah di daerah otak ya, di daerah ganglia basalis. Kebanyakan pada perempuan di mana emosinya akan menjadi labil, menjadi obsesif kompulsif. Nah, yang tadi kan syaratnya tadi kan 2 mayor atau 1 mayor 2 minor dengan adanya bukti streptococcus untuk menegakkan diagnosis dari demam rematik. Bukti streptococcus itu apa? Dengan pemeriksaan anti streptolisin B ya. Dimana kalau didapatkan nilainya positif dengan kriteria Jones yang positif juga, maka diagnosis demam rematik bisa kita tegakkan. Pemeriksaan biakan tengkorak bagaimana? Kalau dilihat dari patofisiologinya tadi, dia saat ini sudah tidak terinfeksi, tapi yang menyerang ini adalah antibodinya, bukan kumannya. Jadi biasanya kumannya sudah tidak ada lagi dan tidak sensitif untuk menegakkan diagnosis. Jadi untuk menegakkan bukti adanya streptococcus, kita gunakan pemeriksaan asto. Bila positif dengan Jones positif, diagnosis bisa ditegakkan.
Tata laksana yang pertama adalah pencegahan dari infeksi Streptococcus. Walaupun kumannya tidak ada, tidak menutup kemungkinan masih ada kuman yang tersisa, ya. Jadi tetap kita harus memberikan antibiotik, tujuannya untuk eradikasi kuman. Apa antibiotiknya? Bisa bensadil penisilin, penisilin ya. Diberi ini yang paling bagus ya, karena diberikannya tiap 28 hari disuntik IM, namun di rumah sakit kita ini tidak tersedia. Yang ada itu adalah oral. Yang kita pakai di rumah sakit kita adalah eritromisin ya. Eritromisin di mana kita kasih dosis 10 mg per kilo selama 10 hari ya. Nah, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan pencegahan sekunder, profilaksis sekunder. Tujuan dari profilaksis sekunder adalah untuk mencegah terjadinya infeksi berulang. Uh, Bagaimana pemberiannya? Pemberiannya sama seperti infeksi yang tadi pencegahannya. Namun untuk oralnya kita pakai patokan dosis 250 mg 2 kali sehari atau pemberian bensadin penisilin IM tiap 28 hari berdasarkan berat badan seperti pada tabel. Kemudian lamanya profilaksis sekunder. Berapa lama profilaksis sekunder ini diberikan? Profilaksis sekunder ini diberikan kalau tidak ada bukti karditis boleh diberikan cukup 5 tahun ya. Kalau ada karditis harus diberikan selama 10 tahun atau minimal 25 tahun. Kalau kerusakan katupnya berat harus diberikan seumur hidup. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mencegah infeksi kembali Streptococcus. Kalau terinfeksi lagi, katupnya akan menjadi berat. Dan ini akan menimbulkan sequel seumur hidup, di mana kalau kita mengganti katup, resikonya lebih besar bagi anaknya, karena itu adalah tindakan yang invasif. Jadi sebaiknya kita mencegah supaya tidak terjadi kerusakan lebih lanjut, sehingga tidak diperlukan untuk melakukan tindakan operasi ganti katup pada pasien dengan penyakit jantung rematik dengan pemberian profilaksis sekunder. Antiinflamasi karena pasien itu adalah mekanismenya adalah inflamasi, diperlukan antiinflamasi. Jenisnya tergantung jenis inflamasinya. Kalau inflamasinya itu berat, contohnya pada di daerah jantung itu inflamasinya berat, menimbulkan sequel seumur hidup, kita pakai golongan kortikosteroid sebagai antiinflamasi, prednison selama 2 sampai 6 minggu. Sedangkan kalau misalnya inflamasinya di daerah sendi aja tanpa karditis, boleh kita pakai golongan NSAID. Pilihannya adalah aspirin 2 sampai 4 bulan. Kemudian bed rest ini juga jangan dilupakan, harus bed rest total. Tujuannya adalah untuk mengurangi sequel yang terjadi pada jantung. Kalau karditis ringan itu sampai 1 sampai 2 minggu, karditis sedang 3 sampai 4 minggu, sedangkan karditis berat kurang lebih selama 6 minggu. Ini adalah raw score modifikasi ya pada anak. Untuk menilai gagal jantung, kita tidak bisa pakai NIHA karena aktivitas pada anak berbeda dengan aktivitas pada orang dewasa, khususnya bayi. Jadi mau nggak mau kita harus menggunakan scoring berdasarkan gejala klinis. Yang kita pakai adalah raw score modifikasi. Di sini ada gejala seperti berkeringat, sesak, dada cekung itu maksudnya retraksi, ya, hipno, takikardi, dan hepatomegali. Kita lihat scoringnya apa 0, 1, atau 2 berdasarkan umurnya. Kemudian kita total scoringnya. Apabila skornya tiga lebih sama dengan 3, maka kita bilang gagal jantung ringan. Ya. Kemudian 7 sampai 9 dikatakan gagal jantung sedang. Lebih dari 9 berarti 10 sampai 12 gagal jantungnya berat. Di sini tujuannya adalah untuk grading. Ini termasuk gagal jantung jenis apa, dan berikutnya untuk apa? Untuk monitoring supaya tahu, oh gagal jantung ini kalau datangnya berat membaik apa enggak, atau tambah buruk gagal jantungnya, untuk monitoring apa perlu ditambahkan terapi lain atau tidak. Itu tujuan dari raw score. Jadi kalau ada pasien jantung dengan diagnosis gagal jantung, tolong dievaluasi setiap hari raw score-nya untuk mengetahui ini ada perbaikan atau tidak pasiennya. Penanganan gagal jantung, karena ada gangguan katup, resiko terjadi gagal jantung
itu tinggi, sehingga walaupun tidak ada gejala, pasien dengan squel PJR harus kita kasih obat anti gagal jantung. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya gagal jantung beneran ya. Nah, obat-obatan anti gagal jantung yang kita berikan itu adalah diuretik kombinasi, yaitu golongan furosemid atau spironolakton, kemudian preparat kalium. Bila hanya memakai furosemid aja, karena furosemid itu sifatnya itu adalah banyak mengeluarkan kalium sehingga beresiko untuk terjadi hipokalemi. Kemudian preparat S inhibitor ya, tujuannya adalah untuk menurunkan afterload. Dan untuk inotropik kita gunakan dopamin, dobutamin maupun digoxin. Kita tetap membatasi aktivitas ya tadi ya, tujuannya adalah untuk meredakan inflamasi, tidak memperberat respon inflamasi di jantung, dan memberikan asupan tetap dengan kalori yang bagus ya, yang tinggi. Oke, ini referensinya. Terima kasih. Sampai sini ada yang mau ditanyakan deh tentang demam rematik akut, silakan. Ada yang mau bertanya atau sudah cukup jelas? Sudah? Bagaimana, Dek? Oke. Yang lain ada yang bertanya? Kalau tidak ada, mungkin saya akhiri ya sambil jalan. Nanti kita lihat pasiennya. Kalau ada pertanyaan, silahkan bertanya. Terutama untuk yang sekardius kan Ibnu kan. Nah, Ibnu sekarang silakan nanti ada pasien gagal jantung, tolong dievaluasi raskornya untuk mengetahui gimana ada progresivitas terhadap gagal jantung yang membaik atau memburuk atau tetap saja ya. Ya, ini mohon bisa diaplikasikan jadi bekal kalian, terutama pemeriksaan fisik dalam mendengarkan murmur, terus udah gitu grading gagal jantung, tata laksana awal untuk gagal jantung, dan antibiotik profilaksis untuk PJR-nya ya. Mungkin kalau sudah tidak ada, saya akhiri ya kalian hari ini. Semoga bermanfaat.